sampai di menit ke-10, hampir menuju ke menit 11 tentunya. Dan knockdown yang diterima oleh Alter Ego sudah kembali lagi terkontrol karena sudah kembali lagi bangkit, tapi tiba-tiba ada Sky yang bermain. Sky ngenokin player bahkan. Dan sekarang GD langsung menerobos pertahanan dari lawannya. Alan by one dan memenangkan. Face to face menghadapi seorang Red Face. Dan ini dia kejutan yang diberikan oleh tim GD. Awas granat. Sky bermain dan mendapatkan knock pertama bagi tim GD. Ya betul, kali ini bahkan splash damage yang masuk namun hanya membuat cicilan damage karena pemain dari Genesis Dogma masih bertahan kali ini. Sementara EVOS, 3 pemain mereka sudah mulai rontok dan ada granat tidak mereka persis meletup di waktu yang tidak tepat. Splash damage diberikan namun masih bisa bertahan dan ada Molotov yang bakal dilemparkan membatasi pergerakan dari arah pemain-pemain dari Genesis Dogma. Tapi KF masih bertahan di dalam sebuah rumah ini, harus menghadapi 3 bahkan 4 pemain. 3 ternyata dari arah GD karena Debot sudah dipulangkan ke arah lobby dan sedikit menurun fight tempo yang terjadi di antara GD dan juga EVOS. Iya, kali ini kita bakal lihat kekuatan dari Old Man PUBG Mobile kembali bermain lagi. Cuy. Ini dia, tampaknya dari tim GD ingin langsung menghabisi tim EVOS secepat mungkin. Karena lihat sekitar mereka, ada Morph, ada NFV juga di belakang mereka. Dan sekarang langsung push, bertiga, maju. Dan tampaknya EVOS harus pulang sebagai pemain pertama. Tim pertama di game pertama kita. What happened, Joy? What happened dengan EVOS? Aura tadi ya, Prosesi tertangkap, betul. Tinggal 13 tim kali ini yang tersisa, sementara di bagian Quarry masih tertahan untuk BNW dan juga Dunia Games. Oke, itu bakal kini juga tampaknya dari tim-tim yang sudah ada dalam circle, mayoritas sudah menguasai area-area bahkan compound. Tapi Onyx belum masuk nih ke compound tengah-tengahnya. NFT sama sekali nggak bergerak, hanya menahan area painan dan cukup nyaman sejauh ini. Ya. Asal bukit kanannya nggak diisi sama orang lain. Itu dia, ada notes-nya ya. Asal Ada bukit kanannya tidak diambil oleh siapapun. Tapi pergerakan dari DG mereka ke bagian pertahanan dari arah Mort, tapi tembakan dari arah barrier. Menuju ke arah pemain dari DG kali ini berhasil mendapatkan satu, namun tidak untuk korban yang kedua karena terhalang dengan sebuah batu. Sementara mobil lainnya langsung tancap gas ke bagian dalam dari circle-nya. Dan barrier masih penasaran untuk mendapatkan sebuah core from elimination dan mendapatkan satu knockdown balasan. Dan sudah ada follow up dari seorang K-Mine. Ya, pelan-pelan bergerak, pelan-pelan mencari tambahan juga. Tapi kita bakal lihat dari tim DG, mereka pun sedang menjaga pinggir-pinggiran circle. Flyboy dalam posisi knockout. Sedang juga mencoba revive, tapi circle akan bergerak sekarang. Blue Zone akan bergerak dan menutup kali ini. Yap, Blue Zone yang keempat akan segera bergerak. Tapi ini Sanok Flo, harus dicatat karena di Sanok ini kita bisa menahan Blue Zone sampai di Blue Zone yang terakhir. Kalau misalkan memang ada healing yang cukup, tapi pergerakan dari arah pemain DG sepertinya sudah dikontrol oleh pemain dari BNW. Kopili turun dan berhasil menerapkan satu pemain. K-Mine menjatuhkan kembali satu pemain dari DG kali ini. Fokker ditumbangkan begitu saja, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Knock and valid debat kali ini. Iya, tapi kita bakal melihat ini juga seorang Kean yang berpindah menuju GPBR kali ini coba untuk mempress tim GD yang kehilangan satu member mereka di awal-awal fight-nya. Tapi kita bakal lihat pakai juga dari K-Mine pindah posisi menuju ke DG dan DG ditumbangkan player-playernya, membuat BNW sedikit punya ruang gerak di antara play zone dan juga blue zone. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat dari BNW, mereka benar-benar galak banget, sudah mendapatkan 4 elimination, tapi rotasi mereka terpotong karena 2 anggota mereka ter-takedown juga. Satu masih bisa diselamatkan, tapi dari arah GD mereka masih ngegas banget. Mereka bertemu dengan GPBR kali ini, 2 ter-takedown tapi masih bisa diselamatkan oleh seorang Alan. The last man standings berhasil mendapatkan korban berikutnya. GD 6 elimination, masih bisa merevive Booms dan juga Sky. Mereka punya compound, tinggal di setup smoke dan tinggal di revive karena daerah kontrol compound mereka ini enak banget. Booms pun nge-split menghindari resiko untuk dipulangkan ke arah lobby, dan Alan akan menyelamatkan seorang Sky terlebih dahulu karena Booms ada di bagian rumah lain lagi. Tapi dari GPBR mereka sudah mulai membangun pergerakan menuju ke arah pertahanan dari arah GD kali ini. Granat sudah mulai dimasak dari seorang Chill, ada ngintip-ngintip manja tapi granat bakal dilemparkan ke sebuah ruangan meletup, tidak terkena damage. Bahkan Chill masih belum mampu untuk mendapatkan korban berikutnya dari arah GD. Berdansa di bagian dalam sebuah rumah, sementara Alan membaying time kondisi dari seorang Chill, bahkan Booms juga membantu hal tersebut. Iya, tapi lihat dari GPBR sekarang tinggal menyisakan player, bahkan dibakar Molotov, tapi knock terjadi juga, trading terjadi juga, dan bahkan kita bakal lihat dari seorang Alan harus bertahan seorang diri. First aid-nya nggak banyak, dan kali ini Sky pun dalam posisi knockout dan dikunci oleh tim MRPH. Ini nggak cuma Morp yang ngunci karena mereka flow, karena tadi gue ngeliat DU juga yang berhasil mendapatkan Chill. Berarti dari arah GD mereka tersandwich, ada GPBR, ada Morp dan juga ada Dewa United. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari BNW. Mereka pun terjebak oleh tim Morph yang dari tadi terus memotong pemain-pemain lawan, tapi belum mendapatkan poin sama sekali dari tadi. Ya betul, sudah pada perang tapi belum mendapatkan poin sama sekali. Tapi dari arah Morph mereka sudah mulai terlihat lebih agresif lagi. Satu knockdown mereka amankan tapi masih belum menambah pun di elimination. Baru satu yang mereka kumpulkan sejauh ini. Blue Zone kelima akan bergerak dalam 14 detik lagi. Sementara Kopinli akan menghadapi 2 pemain Morph yang bakal menahan di angle tersebut. Tapi Kopinli damage yang dicicil ke arah seorang Frenzy begitu menyakitkan. Hanya tinggal satu
satu lagi, tapi kali ini dari seorang Fajar maksud gua masih belum mengambil angle-nya ke arah Coffin Lee. Iya, itu bakal dari seorang Fajar terus mempressure ke arah lawan dari posisinya seorang Frenzy belum bisa di-revive dengan bebas. Zai terus memberikan pressure juga kepada lawan, tapi boom, Yami langsung melakukan knock grenade ke arah lawannya dan boom mempressure juga ke arah tim Morph kali ini langsung coba untuk men-take over high ground di pinggiran circle, coba untuk men-take down third party kali ini dari posisi fight lawannya dan tampaknya boom dengan roster baru mereka langsung menyabet 4 poin di zona kita yang kelima. Betul, mereka tepat banget datangnya untuk menjadi pelakor pertempuran antara Morph dan juga BNW tadi. 4 elimination dibukukan oleh Boom untuk sementara ini. Tinggal 10 tim yang tersisa, tapi di arah Fainan akan dipaksa keluarkah kali ini. Masih masuk ke bagian ujung circle yang kelima, tapi dari arah Void mereka sedikit mengulur waktu tentunya karena mereka menghadapi tim yang tidak boleh dianggap lemah. Ada NFT, bahkan mereka harus sharing kompor untuk sementara ini. Ada Spavel terjebak, Flo. Dia nggak terjebak. Dia mending diam, mending HBD lawannya sekalian. Dia gerak ya? Dia gerak. Oh, dia gerak kali ini ya. Dia gerak. Kalau gue jadi, ya mungkin udah ketahuan duluan sih, bukannya dia maksa gerak ya. Udah ketahuan daripada ambil resiko, mending coba untuk pindah position. Tapi kita bakal pindah fight lagi kali ini kembali Boom again. Mulai menyisiri pinggiran circle dan kita bakal lihat dari Boom dengan roster baru mereka memainkan gameplay yang begitu baru, begitu agresif menghadapi tim Dewa United yang berisikan pemain-pemain Bonafide. Dan Tuyul kena granat lagi-lagi. Yami menunjukkan kualitas lemparan granat dia dan ini dia push dari Boom menuju ke arah DU yang kian kehilangan player-player mereka. Wah gila sih, ini setup yang rapi banget dari Boom Esports. Mereka sudah mengumpulkan 7 elimination untuk saat ini. Bahkan mereka bisa mendapatkan pemain terakhir dari arah Dewa United. Satu persatu sudah mulai bergerak dan di arah Painan kali ini Boy Chill dimainkan di game yang pertama. Dia berhasil menahan pergerakan dari arah tim Void untuk kepada Boy Chill. Akan bergerak menuju ke arah teman-temannya di grup posisi tapi dipotong rotasinya. Sebuah happy birthday yang dilakukan oleh Void Alpha mampu memulangkan satu pemain dari NFT namun defensif dari NFT begitu strong. Poin pun akhirnya dipulangkan juga ke arah lobby. Iya, tapi sekarang dari Swavel pun nge-push ke arah atas. Ramones coba melakukan trading dan itu dia terobosan Ramones menuju ke arah lawan tapi dia pun terkena cover fire dari tim Boom. Boom dengan roster baru mereka begitu agresif menunjukkan bahwa mereka off season. Itu bukan cuma sekedar off season tapi on seasonnya pun galak banget. Bener-bener hungry beast. Ini gue lebih ngeliat kayaknya timing mereka untuk menjadi third party itu selalu datang di waktu yang tepat loh. Yap, dan apa ya, cara eksekusi mereka rapi banget. Mereka fight dengan berbagai tim, nggak ada kehilangan satupun player mereka, bahkan 10 elim dikantongnya oleh Boom. Wah gila banget permainan dari Boom Esports untuk di game yang pertama kali ini 10 elimination mereka kumpulkan. Apalagi mereka masih utuh berempat, yang knockdown tadi masih bisa diselamatkan, Yami tertakedown oleh Deo tapi masih bisa diselamatkan. Dan tadi Yami dia kenoknya nggak kenok diem, tapi kenok gerak buat ngedapetin informasi setup seperti apa yang dilakuin sama tim Deo tadi. Iya, ini rapi banget sih dari tim Boom, bener-bener cara mereka main, cara eksekusi plan mereka, rapih banget. Bener-bener ini perombakan roster yang sejauh ini gue lihat game pertama ya, meskipun masih game pertama, susah untuk kita bilang sangat efektif atau enggak. Yep. Tapi so far cukup mengagetkan. Tapi ini ada fun fact loh. Kita sempat ngebahas di awal Boom dan juga Onyx melakukan perombakan cukup besar dengan ngebawa pemain dari komunitas. Dan dua tim tersebutlah yang masuk untuk circle ke-7 saat ini. Sisanya pada healing. Dan lengkap. 4-4. Betul, SG selesai. Tinggal 5 tim yang tersisa kali ini karena dari Ramones juga termakan oleh Blue Zone. Tinggal 5 tim. Kali ini ada GD, Boom, Alter Ego, Onyx, dan Geekfam. Kita nggak heran kalau ngeliat Alter Ego masuk sampai di last moment seperti ini karena mereka biasa melakukan strategi healing. GD juga harusnya Alan yang bakal melakukan strategi healing seperti yang dia lakukan sebagai the last man dengan tingkat survival skill yang begitu tinggi. Maybe juga sudah tumbang, healingnya pun sudah selesai. Tinggal menyisakan 2 tim dalam zona, 2 tim yang healing. Ini kayaknya Boom gak sih, Flo? Yeah, kalau lo lihat karena high ground-nya dikuasain sama Boom, sementara Onyx harus keluar dari kompon mereka. Ya kalau Onyx tapi tergantung, Onyx bisa dapetin trading atau enggak. Oke. Baik lagi sih, ini kalau menurut gue siapa yang dapetin knock pertama itu yang bakal jadi tim unggul di zona kita ke-8. Plus minus berarti ya, Boom punya kontrol dari high ground-nya, Onyx punya kontrol dari kompon mereka. Iya, tapi udah yang juga tampaknya Fnatic pun sudah mulai habis jumlah healingnya, dia pun mau keluar coba menarik kaki zona player-player yang terlihat di depan zonanya dia. ke Boom. Zona ke Boom tapi masih masuk ke pinggiran kiri dari Onyx. Jaraknya nggak jauh, Grant lontarkan kalau dapat Onyx. Itu yang dicari-cari oleh tim Onyx. Itu yang dibutuhkan. Bahkan 2 Fnatic tapi mengganggu tim Onyx. Membuat Onyx sedikit kehilangan momentum untuk nge-push ke arah tim Boom. Yes, dan ini harusnya kedua tim yang tersisa bakal memiliki waktu untuk melakukan reset terlebih dahulu untuk formasi mereka karena Crazy juga bakal membackup. Jesse maksud gue bakal membackup dari bagian dalam sebuah broken wall-nya. Revive sudah dilakukan oleh seorang Crazy kali ini dan Okta berhasil di revive. Masih ada 4 lawan 3. Boom
kalah dari segi jumlah, tapi setup mereka begitu rapi saat ini. Revive pun sudah berhasil mereka lakukan, tapi apakah mereka mampu untuk menghadapi 4 landak dari Onyx saat ini? Iya, Belanda iya kan? kuning mulai nge-push mencari target, mulai nembak, dapat satu. Jar tertumbangkan, trading shot. Kali ini muncul dan Swansea bakal nge-push kembali menuju ke arah pohon yang masih dihuni oleh tim Boom kali ini. 2 lawan 2. Ini sulit bagi kedua tim, sama-sama menebak posisi, sama-sama mencari targetnya. Hitmark belum muncul juga untuk orang Swansea. Tapi lihat dari Boom, begitu pede mereka nge-push ke arah tim Onyx kali ini Pasta. Ya betul, 2 lawan 2 flow kondisinya, sementara dari seorang Okta masih berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. Bakal ada lemparan molotov ke bagian depan sana dan connect menuju ke arah seorang Jesse, namun tidak menuju ke arah seorang Swansea. Swansea masih bisa bertahan di balik sebuah rumput dan tertangkap. Last man standing dari Onyx sedang melakukan revive dan berhasil revive-nya. Kembali lagi unggul 2 lawan 2, tapi Cleon tumbang. 2 lawan 1 dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Boom Esports di game yang pertama. What a nice game dari Boom, mengubah roster mereka, menjawab kali ini spekulasi dari penonton apakah